menjelaskan tentang materi pengelolaan konflik, yang dimana materi ini adalah mata kuliah manajemen isu dan kritis. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai tentang pengelolaan konflik. Pengertian dalam pengelolaan konflik. Pengertian terkait pengelolaan konflik ini merupakan manajemen dari konflik, yang artinya di mana usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik, serta mengurangi risiko dan tidak mengganggu satu sama lain pada ruang lingkup kinerja termasuk kinerja organisasi. Dalam ruang lingkup organisasi ini juga banyak hal macam-macam terjadinya konflik. Nah, salah satu manajemen konflik ini terkait dalam manajemen konflik yaitu tadi, salah satunya terkait dalam kinerja organisasi. Salah satunya ini bertujuan untuk menghindari konflik yang terjadi di lingkungan organisasi. Bila terjadi konflik di dalam organisasi, sebagian besar dapat mengakibatkan stres dan ketegangan pada para pegawai. Dengan adanya manajemen konflik, diharapkan pegawai dapat bekerja dengan baik, tidak membawa stres dan ketegangan karena konflik ke rumah masing-masing. Ini adalah beberapa contoh dari pengelolaan konflik. Terjadinya konflik, misalnya yang pertama, gambar pertama itu konflik di antara para pegawai, yang dimana ada perdebatan di antara mereka saling berdiskusi. Dan gambar yang kedua adalah para pendemo, yang dimana para pendemo ini tidak mendapatkan haknya sehingga mereka mengeluarkan pendapatnya dengan cara berdemo. Gambar yang ketiga ada para pendemo, yang dimana para pendemo ini adalah bagian masyarakat yang memiliki pendapat yang sama dan tidak didengarkan oleh para pejabat. Nah, para pendemo ini adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh sekumpulan orang-orang di hadapan umum untuk dipublikasikan kepada orang banyak. Demo ini tadi itu adalah salah satu unjuk rasa mereka, yang dimana unjuk rasa mereka ini tidak didengarkan oleh para pejabat. Nah, unjuk rasa ini biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat bagi para kelompok ataupun sebagian masyarakat yang anggapannya sama dan pendapatnya juga sama, sehingga penentakan kebijakan ini dilaksanakan satu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya untuk penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Nah, supaya mereka itu mendapatkan keadilan dengan pendapatnya mereka. Gambar yang keempat ada berdiskusi di dalam suatu organisasi, misalnya perusahaan. Nah, di dalam diskusi tersebut adanya perdebatan, misalnya tema atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut mengalami pro dan kontra. Nah, pro dan kontra ini mengalami suatu perdebatan, di mana dalam perdebatan ini memiliki pihak, ada yang mendukung, ada juga yang netral, sehingga mereka dapat mendiskusikan kegiatan apa yang cocok dan menarik, sehingga kegiatan tersebut dapat menarik perhatian para masyarakat, terutama di kalangan umum. Selanjutnya, cara mengatasi konflik. Nah, tadi kan kita udah penjelasan tentang pengelolaan konflik. Sekarang cara mengatasi konflik tersebut. Nah, sebelum kita mengetahui cara mengatasi konflik ini, kita harus tahu dulu kembali konflik itu adalah peristiwa yang terjadi ketika dua atau lebih pihak saling bertentangan atau berselisih. Manajemen konflik ini adalah cara untuk mengelola konflik, untuk meredam kemungkinan buruk akibat konflik seperti permusuhan, perpecahan, hingga persaingan tidak sehat. Manajemen konflik sendiri bisa dilakukan secara mandiri, kerjasama baik dengan ataupun tanpa pihak ketiga, hingga mengambil keputusan antara kedua belah pihak. Nah, jadi di sini cara mengatasi konflik itu tadi diawali dengan fokus dulu dengan masalah atau konflik yang terjadi. Yang kedua itu berkomunikasi secara terbuka. Yang ketiga, mengembangkan metode atau spesifik dalam setiap problem atau konflik yang terjadi. Kemudian ada yang keempat itu biasanya terjadinya konflik itu kita meminta pendapat yang lain, karena ada sebagian pihak yang mendukung, ada juga pihak yang netral. Dari pendapat berbagai pihak-pihak tersebut bisa disatukan dan mendapat jalan keluarnya dengan cara bermusyawarah.
Jadi di sini kesimpulannya, hindari menyudutkan satu belah pihak, hindari saling menyalahkan. Apabila di dalam organisasi terdapat konflik, yang berperan penting di dalam menyelesaikan konflik tersebut adalah seorang pemimpin. Pemimpin organisasi haruslah adil dan tidak memihak siapapun, mampu menjadi mediator yang bijaksana sehingga di dalam mengambil suatu keputusan, semua pihak dapat menerima hasil putusan dan berbesar hati untuk menerima, serta seorang pemimpin dapat melakukan evaluasi dari konflik yang terjadi dan mampu melakukan mediasi, menjadi mediator agar konflik tersebut tidak menjadi lebih besar. Mediasi ini merupakan proses dan langkah spesifik yang dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang solutif dan diterima oleh semua orang.